Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau sharing teknik asesmen kebutuhan peserta didik. Soal dan materi P3K Guru BK. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Asesmen dalam BK. Asesmen adalah istilah umum metode evaluasi yang digunakan guru BK untuk lebih mudah memahami karakteristik orang, tempat, dan hal-hal atau objek. Menurut Hayes 2013 dalam modul BKP3K Kemdikbud tahun 2021. Tujuan, manfaat, dan teknik asesmen. Tujuan menilai tingkah laku, kecakapan mental, dan karakteristik kepribadian untuk membantu dalam membuat keputusan. Manfaat, guru BK dapat memahami, memberikan tanggapan, membuat perencanaan, serta melakukan evaluasi yang tepat. Tekniknya ada dua, berupa tes dan non-tes. Jenis asesmen ada dua jenis. Pertama, asesmen lingkungan, meliputi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat, sarana dan prasarana, kualifikasi guru BK, dan sebagainya. Kemudian asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik, meliputi kesehatan, kecerdasan, motif belajar, sikap, dan kebiasaan belajar, minat, tugas perkembangan, dan sebagainya. Teknik tes. Apa itu pengertian tes? Adalah suatu alat atau metode pengumpulan data yang sudah distandarisasi untuk mengukur aspek perilaku atau aspek kemampuan atau kecakapan individu atau kelompok. Kegunaan pertama klasifikasi yaitu seleksi, sertifikasi, penyaringan, penempatan, dan diagnosis. Dua, pemahaman diri yaitu mengetahui potensi dan karakteristik. Tiga, evaluasi program untuk menilai efektivitas program. Empat, penelitian ilmiah atau mendefinisikan operasional variabel. Jenis tes psikologi dalam BK yaitu tes intelijensi seperti SPM, CFIT, WICH, dan WISE, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Teknik non-tes ada beberapa seperti observasi, yaitu pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian. Tiga, dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti seperti gambar, kutipan, clipping, dan sebagainya. Empat, sosiometri, meneliti hubungan antara anggota kelompok dengan anggota kelompok lainnya dalam suatu kelompok. Kemudian alat ungkap masalah digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek permasalahan yang sedang dihadapi konseli. ITV adalah instrumen untuk mengukur perkembangan individu. Angket dan psikologis adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden. Kelebihan dan kelemahan observasi. Kelebihannya adalah pertama, memberikan tambahan informasi yang mungkin tidak didapat teknik lain. Dua, menjaring tingkah laku yang nyata. Tiga, tergantung kemauan objek yang diobservasi. Kelemahannya adalah pertama, keterbatasan manusia menyimpan hasil pengamatan. Dua, cara pandang antar observer belum tentu sama. Tiga, ada kecenderungan dalam menilai berdasarkan ciri-ciri yang menonjol. Kelebihan dan kelemahan wawancara. Kelebihannya pertama, salah satu metode yang terbaik untuk menilai individu. Dua, tidak dibatasi oleh tingkatan umur dan tingkatan pendidikan subjek yang sedang diselidiki. Tiga, dalam riset-riset sosial hampir tidak bisa ditinggalkan. Empat, alat verifikasi terhadap data yang diperoleh dengan teknik lainnya. Lima, dapat diselenggarakan sambil mengadakan observasi. Kelemahan teknik wawancara. Pertama, membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Dua, tergantung pada kesediaan, kemampuan, dan waktu yang tepat dari interviewee. Tiga, jalan dan isi wawancara sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sekitar.
4. Membutuhkan interviewer yang benar-benar menguasai bahasa interviewee. 5. Jika pendekatan sahabat karib untuk meneliti masyarakat yang sangat heterogen, maka diperlukan interviewer yang cukup banyak. 6. Sulit untuk menciptakan situasi yang terstandar. Kelebihan dan kelemahan angket atau kuesioner. Kelebihan praktis dapat mendapatkan jumlah responden yang banyak dalam waktu singkat. Pada angket tertutup memudahkan guru BK dalam membuat tabulasi hasil. Pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Kelemahan, responden terkadang tidak teliti sehingga ada yang terlewatkan. 2. Responden dengan tingkat pendidikan tertentu akan kesulitan mengisi angket atau kuesioner. Contoh soal. 1. Konseli memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik konseli juga akan berpengaruh pada kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Untuk membantu konseli memenuhi kebutuhannya, guru BK perlu melakukan asesmen kebutuhan. Guru BK dapat melakukan asesmen kebutuhan dalam dua teknik, yaitu titik-titik. A. Inventory dan skala psikologis. B. Tes dan non-tes. C. Tes bakat minat IQ. D. Tes psikologis dan non-tes. Jawabannya adalah B. Tes dan non-tes. 2. Strategi yang paling tepat untuk mengetahui beberapa aspek psikologi siswa seperti partisipasi, antusiasme, kesungguhan hati, dan toleransi adalah titik-titik. A. Tes. B. Checklist. C. Observasi. D. Autobiografi. Jawabannya adalah C. Observasi. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. 3. Ada pernyataan salah satu metode pengumpul data, 2 terstandar, 3 alat ukur yang objektif, 4 alat untuk menyimpulkan. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang tepat mengenai pengertian tes psikologi? A. 314, B. 234, C. 123, D. 124. Jawabannya adalah C. 123. Soal nomor 4. Jenis tes intelijensi yang digunakan untuk mengukur anak usia 5-11 tahun adalah titik-titik. A. Tes the Standard Progressive Matrices atau SPM. B. Tes the Advanced Progressive Matrices atau APM. C. Tes the Middle Progressive Matrices atau MPM. D. Tes the Colored Progressive Matrices atau CPM. E. Tes the Intelligence Progressive Matrices atau IPM. Jawabannya adalah D. Tes the Colored Progressive Matrices atau CPM. Tes CPM berupa gambar terdiri dari 36 item atau gambar dikelompokkan menjadi 3 set, yaitu set A, set AB, dan set B. Menurut Riven, dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek berpikir logis, kecakapan pengamatan ruang, kemampuan untuk mencari hubungan antara keseluruhan dan bagian, dan kemampuan berpikir secara analogi. Soal nomor 5. Wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dilakukan dengan metode lain, maka wawancara berfungsi sebagai titik-titik. A. Metode primer, B. Metode pelengkap, C. Metode tersier, D. Metode kriterium, E. Metode terpadu. Jawabannya adalah B. Metode pelengkap. Di modul BK ada ya, dijelaskan jika wawancara difungsikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dilakukan dengan metode lain, maka posisinya pada kasus ini adalah sebagai metode pelengkap.
Baiklah, sampai sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.